Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lestari Wibowo dalam mata kuliah Biologi 1 jurusan Agroteknologi. Hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang insekta dan peranannya dalam agroekosistem. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelas insekta, biologi, peran dan peranannya di agroekosistem. Capaian pembelajaran dalam perkuliahan kali ini diharapkan mahasiswa mampu mengenal ciri morfologi dan bioekologi dari kelas insekta. Juga diharapkan kalian mengenal contoh-contoh insekta yang berperan sebagai OPT dan juga yang berperan sebagai agensia hayati. Kelas insekta ini memiliki ciri antara lain tubuhnya terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Ciri selanjutnya yaitu memiliki tungkai 3 pasang yang melekat pada bagian toraks. Umumnya insekta bersayap 2 pasang. Insekta berkelamin terpisah, artinya ada serangga jantan dan juga ada serangga betina. Memiliki saraf, insekta sudah memiliki sistem saraf, sistem yang berupa sistem saraf tangga tali. Sedangkan sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah terbuka. Sistem respirasi berupa trakea atau saluran udara yang bercabang. Peranan serangga atau kelas insekta dalam agroekosistem antara lain sebagai hewan herbivora. Nah, sebagai hewan herbivora pemakan tumbuhan, ini berpotensi sebagai OPT. Ada pula yang berperan sebagai predator, yaitu pemakan sesama serangga atau hewan kecil yang lainnya. Ada juga yang berperan sebagai parasitoid, jadi serangga memarasit jenis serangga yang lain. Ada pula yang berperan sebagai pengurai, merupakan dekomposer, ya. Dan banyak pula yang berperan sebagai penyerbuk, pemakan plankton, dan ada juga yang berperan sebagai penghasil madu dari ordo Hymenoptera. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat pengertian dari hama tanaman adalah hewan yang merusak tanaman atau hasilnya sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomis, di mana populasinya telah melampaui ambang ekonomi. Kerusakan tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Populasi hama akan meningkat apabila yang pertama, apabila makanan atau tanaman inangnya melimpah, ya. Keadaan selanjutnya yang bisa menyebabkan peningkatan populasi hama yaitu adanya iklim yang mendukung. Dan yang ketiga adalah musuh alami yang kurang berperan. Dan faktor teknik budidaya yang tidak tepat atau tidak baik ini juga dapat mendukung peningkatan populasi hama. Kita lihat sekarang kelompok hewan yang dapat berperan menjadi hama. Yang pertama yaitu filum Chordata. Dari kelas mamalia, contohnya tikus, bajing, kelinci, gajah, babi, kera, dan lainnya. Dari kelas Aves, contohnya adalah berbagai jenis burung yang memakan biji-bijian. Dari filum Arthropoda, yaitu kelas insekta, yaitu berbagai jenis serangga
yang dapat menjadi hama, dan juga dari kelas arachnida, contohnya tungau. Dari filum moluska yang juga dapat menjadi hama, misalnya dari kelas gastropoda, contohnya bekicot, keong mas, dan siput. Dan dari filum Nemathelminthes, yaitu kelas nematoda. Sekarang kita lebih dalam mengenal filum Arthropoda. Filum Arthropoda ini dari kata arthos atau buku, dan poda adalah kaki. Jadi Arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki beruas-ruas atau berbuku-buku. Ciri dari filum ini yang pertama yaitu adanya takmosis, ya. Yaitu kita bisa membedakan dengan jelas adanya kepala, toraks, dan abdomen. Lalu memiliki embelan yang berbuku-buku yang berpasang-pasangan. Filum Arthropoda memiliki kerangka luar atau exoskeleton dan memiliki hemokul dengan tabung dorsal. Sistem saraf adalah sistem saraf ventral dan Arthropoda berkelamin terpisah. Nah, serangga ini merupakan hewan yang berpotensi sebagai hama. Mengapa demikian? Karena serangga merupakan hewan yang dengan jumlah spesies yang terbanyak. Jadi keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Lalu serangga juga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, sehingga dapat kita jumpai pada berbagai keadaan. Ukuran tubuh serangga juga kecil sehingga siklus hidupnya pendek, dan ini memberi kesempatan baginya untuk bisa cepat berkembang populasinya. Serangga dapat berkembang biak dengan cepat karena daya bertelur atau daya berketurunannya sangat tinggi. Dan serangga memiliki daya resisten terhadap insektisida. Oke, ini kita lihat tubuh serangga dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, di mana pada bagian kepala terdapat antena, mata majemuk, mata tunggal atau oceli, dan alat mulut. Pada bagian toraks ini ada 3 pasang tungkai dan 2 pasang sayap. Pada abdomen ini terdapat spirakel, dan pada bagian ujungnya terdapat organ reproduksi seperti ovipositor bagi yang betina, sedangkan bagi yang jantan ada alat kelamin jantan. Ini selanjutnya kita lihat gambar dari bentuk umum dari tubuh insekta diwakili oleh belalang. Ya, ada bagian kepala, toraks, abdomen, dan embelan-embelan yang melekat pada masing-masing bagiannya. Oke. Nah, sekarang kita melihat tipe alat mulut serangga. Jadi serangga memiliki berbagai tipe alat mulut. Ada yang memiliki tipe alat mulut mandibulata atau menggigit, mengunyah. Tipe alat mulut yang kedua yaitu haustellata atau menusuk menghisap, dan yang ketiga yaitu tipe alat mulut khusus. Ya, kita lihat tipe alat mulut mandibulata, contohnya pada ordo Orthoptera, di mana alat mulutnya terdiri dari labrum, mandibel, maxilla, dan labium. Ini adalah gambar dari tipe alat mulut mandibulata. Oke. Selanjutnya tipe alat mulut haustellata, yaitu tipe alat mulut menusuk menghisap.
dapat kita temui pada ordo Hemiptera. Alat mulut ini terdiri atas labrum, rostrum, dan stilet. Ya, ini termodifikasi sehingga dapat digunakan untuk menusuk dan menghisap. Ada juga yang dapat digunakan untuk meraut atau melukai bagian tanaman lalu menghisap cairan tanaman tersebut. Contohnya pada thrips, ya. Oke, lanjut. Ini adalah tipe alat mulut Haustellata. Selanjutnya tipe alat mulut yang khusus. Ini dapat kita jumpai pada genus Bactrocera atau larva dari ordo Diptera. Terdiri dari kait mulut, ya, dan pada bagian alat mulut itu terdapat otot untuk menggerakkan kait mulutnya, setelah itu menghisap cairan dari makanannya. Oke. Lanjut. Tipe alat mulut serangga sangat berkaitan dengan kerusakan tanaman yang ditimbulkan. Tipe alat mulut menggigit pengunyah bisa menyebabkan gejala sobekan pada daun, lubang pada daun, gerekan pada buah dan batang, bahkan pada akar. Sedangkan tipe alat mulut menusuk menghisap itu bisa menyebabkan bagian daun terlihat adanya bintik-bintik atau terdapat bercak-bercak klorosis, dan juga pada bulir padi misalnya, ya, terdapat tusukan bekas hisapan. Tipe alat mulut merot menghisap ini dapat menyebabkan goresan-goresan putih, keperakan pada daun atau pada bagian bunga. Tipe mengait dan menghisap ini biasanya oleh larva Diptera yang merusak bagian dalam buah, sehingga bagian dalam buah tersebut akan hancur dan membusuk. Sekarang kita melihat metamorfosis, perubahan bentuk yang dialami oleh serangga. Yang pertama yaitu tipe metamorfosis ametabola atau tanpa metamorfosis. Yang kedua yaitu metamorfosis paurometabola atau metamorfosis bertahap. Yang ketiga yaitu hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Dan yang keempat yaitu holometabola atau metamorfosis sempurna atau lengkap. Yang pertama kita lihat ametabola. Ini kita jumpai pada Tisanura, di mana bentuk luar serangga pradewasa atau gayat itu mirip dengan serangga dewasa atau imagonya. Hanya terdapat perbedaan dalam ukuran dan kematangan organ reproduksi. Selanjutnya yaitu metamorfosis paurometabola. Bentuk umum serangga pradewasa menyerupai dengan serangga dewasa, tetapi terjadi perubahan bentuk dan ukuran pada serangga dewasa, seperti terbentuknya sayap dan kelamin yang lebih telah sempurna pada serangga dewasa. Contoh ordo yang mengalami metamorfosis paurometabola adalah ordo Hemiptera dan ordo Orthoptera. Nah, ini adalah contoh dari metamorfosis ametabola yang dialami oleh Tisanura. Sedangkan metamorfosis paurometabola dialami oleh kepik, ya, atau dari ordo Hemiptera.
Selanjutnya yaitu metamorfosis hemimetabola atau yang dikenal dengan metamorfosis tidak sempurna. Serangga pradewasa disebut naiad. Naiad dan imago hidup pada habitat yang berbeda, di mana naiad hidup di air dan imago hidup di darat atau udara. Naiad memiliki modifikasi tungkai antara lain untuk melekat, memanjat, menggali, untuk berenang, dan tipe alat mulutnya juga termodifikasi untuk mencari makan di dalam air. Dapat kita jumpai pada ordo Odonata, ordo Ephemeroptera, dan ordo Plecoptera. Naiad ini sudah. Lanjut. Ordo metamorfosis hemimetabola ini kita lihat naiad pada ordo Odonata hidup di air, lalu menjelang menjadi dewasa dia akan naik ke permukaan air dan keluarlah dari nimfa terakhir yaitu imago yang akan menjadi capung dari ordo Odonata. Ini adalah gayat atau nimfa terakhir dari ordo Odonata dan selanjutnya menjadi imago. Kita lihat selanjutnya holometabola atau metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur yang diletakkan oleh imago betina akan menetas menjadi larva, kemudian larva menjadi pupa, dan selanjutnya menjadi imago. Serangga pradewasa ini memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan imago. Larva biasanya menempati habitat dan makanan yang berbeda dengan imagonya. Pada holometabola, pupa atau kepompong ini terdapat dalam kokon, terbentuk dalam kokon atau dalam puparium atau tidak terlindung dalam kokon dan puparium, disebut dengan pupa terbuka. Contoh ordo serangga yang mengalami metamorfosis holometabola adalah ordo Diptera, ordo Lepidoptera, ordo Coleoptera, dan ordo Hymenoptera. Nah, ini adalah contoh ordo Lepidoptera yang mengalami metamorfosis holometabola. Dimulai dari telur, lalu telur berkembang, setelah itu menetas menjadi larva. Larva instar 1 selanjutnya berganti kulit menjadi larva instar 2, lalu berganti kulit lagi menjadi larva instar 3, selanjutnya menjadi larva instar 4, selanjutnya prapupa, lalu menjadi pupa. Dan pupa mengalami stadium beberapa lama, setelah itu menjadi imago atau serangga dewasa. Tadi sudah saya katakan bahwa ada beberapa ordo serangga yang dapat berperan sebagai hama. Contohnya dari ordo Orthoptera, contohnya belalang, jangkrik, orong-orong. Sedangkan dari ordo Isoptera, ini kelompok rayap. Dari ordo Thysanoptera, ini adalah trips. Sedangkan dari ordo Hemiptera adalah kepik, walang sangit, dan sebagainya. Dari ordo Homoptera, contohnya wereng, kutu daun, dan yang lainnya. Dari ordo Lepidoptera, ini merupakan kelompok ulat dan kupu-kupu dan ngangak, ya.
Sedangkan dari ordo Coleoptera, berbagai jenis kumbang dapat menjadi hama tanaman, contohnya kumbang kelapa. Dari ordo Diptera merupakan kelompok dari lalat dan nyamuk, ya, seperti lalat buah itu merupakan hama pada tanaman buah-buahan. Nah, namun dari kelas insekta ada juga yang berperan sebagai musuh alami hama atau yang kita sebut dengan agensia pengendali hama. Contohnya adalah dari ordo Orthoptera, ini bisa berperan sebagai predator. Begitu juga Hemiptera, Neuroptera, Coleoptera, ini bisa berperan sebagai predator. Dari ordo Diptera, ada yang berperan sebagai parasitoid, ada yang berperan sebagai predator. Dan dari ordo Hymenoptera, ini adalah ordo lebah, ya, sebagian besar berperan sebagai parasitoid yang bisa memarasit serangga hama. Dan dari Dermaptera, ini sebagai predator. Kita lihat contoh-contoh. Ini dari ordo Orthoptera, ada belalang sembah yang merupakan predator pemangsa berbagai jenis serangga hama. Jangkrik ini juga merupakan predator yang seringkali memangsa kelompok telur dari ulat penggerek batang padi. Lanjut. Nah, ini dari ordo Hemiptera yang merupakan kepik predator. Ada anggang-anggang, nah, lalu dari famili Pentatomidae, dari famili Reduviidae, dan dari famili Belastomatidae yang paling sebelah kanan. Meskipun tipe alat mulutnya menusuk mengisap, ordo Hemiptera ada yang berperan sebagai predator, yaitu dengan cara menusukkan stilet alat mulutnya ke dalam tubuh mangsanya dan menghisap cairan mangsanya hingga mangsanya mati. Dari ordo Coleoptera kita jumpai ada berbagai jenis kumbang predator, contohnya tomcat, kumbang kubah, ya, dan masih banyak lagi famili dari ordo Coleoptera yang berperan sebagai predator. Odonata, berbagai jenis capung, ini juga merupakan predator yang sangat potensial. Dari ordo Hymenoptera, sebagai parasitoid, contohnya di sini adalah Aphanteles. Aphanteles kita lihat pada gambar pertama, itu imago lebah Aphanteles menusukkan ovipositornya, meletakkan telur di dalam larva inang. Lalu larva dari Aphanteles berkembang dalam tubuh larva inangnya. Menjelang berpupa, larva Aphanteles keluar dan berpupa di luar dengan diselubungi benang-benang pintal burung berwarna putih. Selanjutnya, ya. Nah, untuk pengklasifikasian serangga adalah kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelas Insecta, dan ordo biasanya diakhiri dengan Tera, famili diakhiri dengan Ide, lalu tingkat selanjutnya yaitu genus dan spesies. Penamaan ini, penamaan ilmiah, kita mengikuti sistem pemberian nama menurut International Code of Zoological, ya. Di sini merupakan nomenklatur dengan tata nama binomial. Jadi misalnya nama spesiesnya adalah Planococcus citri. Nah, jadi ada dua nama merupakan nama genus dan nama
spesies di sini ya. Kita juga selain nama ilmiah, kita juga mengenal nama umum. Nama umum ini merupakan nama lokal, berbeda-beda, beda daerah, beda nama lokal, sehingga yang kita gunakan dalam forum ilmiah adalah nama ilmiah. Baik, ini sumber pustaka yang Ibu gunakan dalam perkuliahan ini. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.